Jadi Om Ocho tuh yakin sekali bahwa ini adalah konspirasi dari sang ibu ya. Suratnya dari pertama sampai bisa polisi tidak sadar bahwa sebenarnya dia tidak sakit, kan faktanya dia nggak sakit. Biasanya begini deh, secara normal aja. Saya sakit, saya minta kepada dokter, saya mau berobat karena saya mengetahui diri saya. Ya, yang bersangkutan langsung. Yang bersangkutan, bukan seorang ibu yang tidak tahu apa-apa. Sebenarnya juga kedua, ini kan tempat tinggalnya incognito. Ya, kenapa mesti ya diselidiki luar biasa sampai ditahu, dikirim berapa orang? Mestinya kan yang normal, dokter digital katakan apakah ya Marsanda sakit. Kalau dia bilang enggak, selesai, finish kan. Dan beres ya. Apa? Tiba-tiba mesti disuntik dan masuk ke rumah sakit, itu hal yang nggak wajar loh. Mudah-mudahan Alvin satu waktu nggak disuntik dokter masuk ke rumah sakit. Sedangkan mau lagi bikin acara begitu kan repot nanti. Saya memang merasa seperti itu. Sudah tidak ada lagi hubungan batin antara anak dengan ibu. Bukan udah nggak ada lagi, memang dari kecil tidak pernah ada. Jadi aku tuh kalau nih ya, misalnya ngeliat temen-temen gitu yang kayak sama ibunya tuh deket, sama ayahnya ngerasa trust gitu. Aku nggak pernah kenal kayak gitu di hidup aku tuh, kayak mama tuh kayak asing gitu. Gimana ya rasanya, gila itu blessing banget ya. Percaya sama nyokap lo nyaman sama nyokap lo, kayak oke, kayak apaan tuh ya gitu. Gitu. Nggak pernah kamu rasain sama sekali? Nggak. Caca sama sekali lagi nggak ada sisa kepercayaan pada mama Caca sendiri. Iya. Dan aku sekarang nih merasa seperti itu juga bukan karena aku ngotot pengen ngerasa gue nggak bisa percaya sama nyokap gue, please everyone help me gitu, enggak. Tapi karena semua yang terjadi tuh kayak menunjukkan sendiri gitu ke aku, dan udah nggak bisa sangkal sama sekali gitu. Dan ya udah, aku beberapa hari nggak di rumah, mama keluarga aku juga ya diamankan lah dari keluarga gitu kan. Aku ngeliat ini segala proses yang terjadi ke depan akan semakin memperlihatkan sisi asli mama dan adik-adik gitu. Dan ya aku juga dengar katanya mama pakai mafia lah buat nyari aku, apa segala macem yang aneh-aneh gitu loh. Maksudnya ya udahlah, nggak usah. Jadi saat ini Caca sedang dalam perlindungan apa gimana sebetulnya? Saya sudah tulis surat kepada polisi dan saya percaya negara hukum, apalagi sudah diketahui publik. Sekurang-kurangnya polisi bisa memanggil ibunya, bilang memberikan kelurusan mengenai hukum ini. Jangan itu terulang, mengatakan kepada ibunya bahwa anak Anda sudah dewasa adalah tidak benar mengirim orang ke tempat yang artinya sudah oleh katakanlah Caca sendiri tidak setujui, tapi dipaksa, penyuntikan dilakukan di rumahnya dia, itu semuanya itu fakta-fakta itu tidak benar. Incognito ya tadi ya? Iya, sudah incognito. Saya juga tegur kepada di mana tempat apartemen kita merasa safe. Kalau semua ini bukan teroris, tidak terlibat dalam pidana, tidak orang yang dicurigai, kok tiba-tiba begini. Di mana kenyamanan kita tinggal di satu tempat kalau begitu? Oke, kita break dulu, kita kembali saat lagi hanya di Caca Alvin. Itu yang saya kasih ke Caca, saya kasih harapan. Jadi kalau tadi Caca bilang, tapi lo tanggung jawab ya nanti ya kalau gue nggak bisa tidur. Iya, saya tanggung jawab. You're gonna be there for her ya? Iya, saya akan tanggung jawab. Saya bilang. Memang pada saat Jumat yang lalu memang sudah mulai diinformasikan ke publik ya. Jadi memang aku sama manajerku sepakat bahwa yaudah kita upload aja ke channel YouTube aku. Aku menyatakan klarifikasi yang sebenarnya terjadi itu, the whole thing itu apa. Kita bikin video. Jadi untuk menghindari diombang-ambing berita dan segala macem lah gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya mau lihat yang benar Caca ngomong apa, buka aja YouTube-nya gitu. Di situ ada semua. Iya. Dan ini dilakukan oleh manajemen Caca sendiri ya. Sandy ya. Kita panggil Sandy. Sen, silakan Sen. Nah, ini dia. Jadi ini orang yang thank you for coming. Jadi ini orang yang berada di belakang Caca ya. Benar-benar. Yang saya dengar memang melakukan berbagai upaya pada saat kejadian-kejadian berlangsung. Inisiatif dari Sandy yang mengcapture dan merekam kejadian-kejadian itu ya. Ya, betul. Dan dia juga saksi fakta. Ya. Dia ada di mobil dan yang bersama-sama disuntik Caca. itu juga ada Sandy di apartemen juga. Kenapa punya ide itu? Saya merasa melihat bahwa selama ini orang memandang Caca berbeda gitu ya, maksudnya dengan konotasi negatif gitu.
Tapi selama saya jalan dengan Caca 4 bulan gitu, bekerja sama dengan Caca, termasuk dengan tim musik, tim manajemen yang lain gitu, nothing's wrong with her. Tapi kan baru 4 bulan ya. Iya. Sebelum 4 bulan ini pandangan seorang Sandy terhadap Caca dengan berbagai macam berita miring yang ada di masyarakat seperti apa, Sen? Saya selalu memandang semuanya itu dengan positif ya. Saya nggak ngelihat semuanya tuh sisi negatif aja. Setiap kehidupan seseorang itu harus adil dilihat dari 2 sisi. Saya selalu memandang seperti itu gitu. Orang bisa memandang lain, saya juga harus punya persepsi sendiri gitu. Tapi sempat melihat nggak karya-karya Caca sebelum, dalam arti pada saat dia upload video nangisnya, kemudian sampai dengan yang kalian bikin di Kawah Putih itu, sempat melihat nggak sebenarnya itu adalah luapan dari curahan hatinya dia untuk berbicara pada orang, terdengarkan, diterima? Saya salah satu orang yang bisa mendengarkan dia menangis. Iya. Kapan Caca menangis, Sen? Terus terang, mungkin kalau tadi Caca mungkin cerita gitu ya, ketika dia mencoba untuk stop berhenti minum obat, saya orang yang juga challenge dia untuk berhenti minum obat. Saya nggak percaya gitu bahwa orang totally nggak sembuh gitu. Bahkan tadi juga beberapa kita ngobrol dengan psikiater Caca yang baru, dia bilang seharusnya adalah seorang pasien atau orang yang sakit itu dia harus diberi harapan. Itu yang saya kasih ke Caca, saya kasih harapan. Jadi kalau tadi Caca bilang, tapi lo tanggung jawab ya nanti ya kalau gue nggak bisa tidur. Iya, saya tanggung jawab. You're gonna be there for her, ya? Iya, saya akan tanggung jawab. Saya bilang, hari ini Caca ulang tahun, hari Minggu kan, tanggal 10 Agustus kan. Happy birthday! Ingat loh dia. Wah, ingat dong. Pas ulang tahun loh, selamatin dong. Udah tadi udah. Udah ya? Iya dong. Iya, betul ya. Itu dia. Iya. Wah, Ca, kalau ada yang ingin disampaikan kepada keluarga, ya Mam, keluarga, adik, dan lain-lain semuanya, Caca mau ngomong apa? Semua yang terjadi ini adalah ya apa ya, yang seperti yang sering kita dengar gitu, bahwa apa yang kita tanam itu yang kita tuai, dan itu berlaku sama siapapun gitu. Dan personally aku terus menerus dari dulu selalu berusaha maksudnya bukannya in spite of aku malah membenci mama atau keluargaku gitu, tapi aku selalu berusaha memahami aja kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu secara psikologis gitu. Jadi apa yang terjadi secara hukum itu terjadi secara hukum gitu, karena memang keadilan yang harus ditegakkan dan sebagainya gitu. Tapi aku personally sampai mati aku sayang lah sama mereka semua gitu, dan ya udah yang harus terjadi dan Acceptance itu ya, terima ya, emang harus begitu. Tapi apa yang harus dari segi hukumnya tentu akan diproses secara hukum. What do you want? My last question. Yes. Yang pasti garis besarnya ya dari apa yang aku mau, aku pengen sharing akan kebahagiaan, inspirasi kepada lebih banyak orang gitu. Dan mungkin apa yang terjadi dengan aku saat ini, ya actually it's all of my life gitu ya, itu aku bisa bikin sesuatu dari situ mungkin yang bisa lebih membuka mata lebih banyak orang, menggugah lebih banyak orang. Dan aku membawakan itu bukan hanya karena cerita-cerita, tapi I really experience all of that gitu. Been through, ya. Iya benar, dan bisa menjadi apa ya, pelajaran mungkin buat banyak orang juga. Mungkin di luar sana banyak juga sebenarnya yang ngalamin hal kayak aku gini, entah mereka di dunia entertainment atau nggak di dunia entertainment gitu ya, yang orang tua yang tidak sadar memperlakukan anaknya, merampas hak asasi anaknya gitu, abuse mereka atau apapun. Dan juga anak-anak yang dilema gitu, karena gue nih disiksa orang tua gue tapi mereka orang tua gue gitu, what should I do gitu. Jadi mudah-mudahan bisa menyentuh hati banyak orang dan make a difference. Itu doang sih aku pengen make a difference. Kelihatannya habis ini akan ada YouTube lagi yang banyak video klipnya keluar. Oke, Om Oce terima kasih banyak udah diundang kemari, kasih kesempatan lagi. Saya diundang kan? Saya tahu tempatnya di mana ya? Tempatnya seru sekali ini kan? Alvin yang tahu sama. Sen, terima kasih. Mas Heru, terima kasih. Dan coba kita just Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kita sajikan hari ini, pembicaraan kita bertiga ini bisa membuka value lain dari teman-teman, sahabat-sahabat Just Alvin bertiga ke depan Anda. Saya Alvin Adam, selamat malam Just Alvin, sampai jumpa. Thank you. Not once as real as this now. And I feel chill on my feet. Really, I thought I'm about to die just now. But it is you trying to let me know that I deserve love. I deserve a
happy life. And it has finally become real. This